Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pertemuan kali ini yaitu pertemuan yang ke-6. Ibu akan membahas tentang program linier. Sudah masuk ke intinya. Minggu yang lalu ibu sudah membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Kenapa ibu jelaskan dulu pertidaksamaan linier dua variabel? Karena inti dari program linier itu adalah materi tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini sudah ke intinya, yaitu kita membahas tentang permasalahan yang ada di kehidupan sehari-hari. Jadi, tapi kita menggunakan model matematikanya. Model matematikanya seperti apa? Ya, seperti pertidaksamaan linier dua variabel itu. Nah, ini kalian buka halaman 17. Ini kalian sudah punya semua LKS-nya. Nih, kita buka halaman 17 dan tentang babnya, yaitu materinya adalah program linier. Nah, di sini ada soal-soal yang tentang model matematika atau pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ibu jelaskan dulu. Di sini tinggal kalian baca saja, tapi ibu ambil intinya, yaitu yang contoh yang ada di LKS ini. Lihat di sini, proses pembuatan ban motor melalui 3 mesin, yaitu 2 menit pada mesin 1, 8 menit pada mesin 2, dan 10 menit pada mesin 3. Adapun ban sepeda diprosesnya melalui 2 mesin, yaitu 5 menit pada mesin 1 dan 4 menit pada mesin 2. Tiap mesin ini dapat dioperasikan 800 menit per hari. Gunakan memperoleh keuntungan maksimum. Rencananya perusahaan ini akan mengambilkan keuntungan Rp40.000 dari setiap penjualan ban motor dan Rp30.000 dari setiap penjualan ban sepeda. Nah, ini soal yang ini, jadi kita bikin model matematikanya. Jadi sebelum kalian mencari keuntungannya atau mencari nilai X dan Y-nya, kalian harus mencari model matematikanya, yaitu berupa pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, ini ibu ambil ini dulu, tabelnya dulu, biar kalian tidak bingung. Nanti kalian gampang untuk membuat model matematikanya. Model matematikanya itu seperti apa ya? Pertidaksamaan linier dua variabel itu yang X plus BY kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan, kalau lebih dari C ya. Nah, itu pertidaksamaannya. Nah, kemudian ibu ambil ke tabelnya dulu. Lihat di sini biar kalian gampang, persamaan 1 dan persamaan 2. Di sini katanya ada di ininya, di materinya, proses pembuatan ban motor. Apa saja sih poin-poinnya? Berarti ada proses pertama, ibu ambil nih proses pertama, proses kedua, kemudian pengoperasiannya, terus sudah gitu mesin 1, mesin 2, mesin 3, dan keuntungan. Nah, kan sudah jelas tadi. Proses pertama katanya proses pembuatan ban motor melalui 3 mesin, yaitu proses pertama 2 menit pada mesin 1. Berarti ibu ambil dikasih ini 2 menit pada mesin ke-1. Kemudian 8 menit pada mesin kedua, 8 menit ini. Ya. Nah, kemudian di situ 10 menit pada mesin ketiga. Berarti ini ibu ambil 10 menit. Terus adapun ban sepeda diprosesnya melalui 2 mesin, yaitu 5 menit pada mesin ke-1. Berarti proses kedua 5 menit pada mesin ke-1. Kemudian dan 4 menit pada mesin kedua. Berarti di sini kalian kasih 4 menit mesin kedua. Nah, ini enggak ada, kalau ini udah mesin ketiganya enggak ada, pada proses yang keduanya tidak ada.
Terus kemudian tiap mesin ini dapat mengoperasikan, berarti tiap mesin 1, tiap mesin 2, tiap mesin ketiga itu mengoperasikannya 800 menit per hari. Berarti pengoperasian di sini 800 di sini 800 tiap perharinya ya, jadi nggak boleh lebih. Berarti tandanya harus kurang dari sama dengan, karena tidak boleh lebih dari 800. Kemudian ini keuntungannya berarti tiap proses pertama yaitu 40.000, berarti keuntungannya di sini 40.000. Kemudian ini proses kedua 30.000. Nah, kalau sudah berbentuk dalam tabel, kalian gampang bisa membuat model matematikanya. Yaitu pertama, kita misal variabel X itu kita anggap proses pertamanya. Variabel Y yaitu adalah proses keduanya. Nah, jadi kalian gampang bisa membuat model matematika dalam bentuk pertidaksamaan linear dua variabel. Jadi nanti di sini persamaan 1 yaitu adalah 2, berarti 2x ditambah ini proses keduanya berarti ditambah 5y. Karena dia pengoperasiannya tidak boleh lebih dari 800, berarti tandanya di sini harus dikasih apa? Lebih apa kurang dari? Tidak boleh dari 800, berarti kurang dari sama dengan 800. Ini persamaan 1. Persamaan kedua berarti yang ini 8x ditambah 4y sama kurang dari sama dengan 800. Oke. Kemudian persamaan yang ketiga, dia mesin ketiga, berarti 10x kurang dari 800. Nah, ini ya pertidaksamaannya, ini ada 3 persamaan. Nah, ini pertidaksamaan linear dua variabelnya. Tuh berarti ada persamaannya 1, 2, 3. Kemudian yang keuntungannya itu adalah fungsi fx-nya. Berarti di sini fungsi fx-nya atau nanti titik maksimum atau minimum ini nanti menggunakan ini. Berarti nanti di sini adalah 40.000x. Nah, ditambah ini keuntungannya nanti 30.000y. Nah, nanti ketahuan. Nah, keuntungannya berapa, tapi kita harus mencari nilai X dan Y nya dengan cara apa? Biasa yang ibu kemarin ajarkan sama aja, kita harus cari X nya dulu. Persamaan 1 ini titik potongnya berapa, titik pojoknya ini juga seberapa X nya, nanti baru nanti dieliminasi persamaan 1, 2 biar ketahuan dia X nya berapa, nanti baru nanti keuntungannya ini kita masukkan ke sini. Karena di sini pertemuan ini adalah membahas tentang model matematikanya dulu sebelum ke nanti melanjutkan materi selanjutnya. Jadi kebanyakan di sini Kak Ibu jelaskan dulu model matematikanya ya. Nanti kalau minggu depan nanti Ibu bahas tentang yang menentukan nilai optimum dengan garis lidik, nilai maksimum dan minimum. Tapi Ibu membahas model matematika dulu. Ini model matematikanya. Kalau sudah kayak gini nanti kita lari ke nilai maksimum dan nilai minimumnya. Nanti kalian gampang bisa menggunakannya, karena di sini pertanyaannya di sini banyaknya tulislah nomor 1 nih latihannya. Tulislah sistem pertidaksamaannya, tentukan model matematikanya, Nah, kebanyakan di sini pertemuan ini membahas tentang tentukan model matematikanya ya. Oke, selanjutnya Ibu ambil tadi contoh pertama ya. Tadi contoh pertama yang ini ada di jawabannya tuh di sini di LKS kalian ini ya.
Kemudian yang kedua, contohnya ibu ambil dari tugas individu sajalah. Nih, lihat di sini, kalian tinggal baca apa saja sih poin-poin yang untuk di tabelnya itu apa saja di sininya. Ada harga, lihat harga 1 kg berasnya 2.500 dan 1 kg gula 4.000, berarti harga ya beras, kemudian ada gula. Seorang pedagang memiliki modalnya itu 300, berarti modal harganya ya 300.000, dan tempat yang tersedia hanya memuat 1 kintal. Ingat 1 kintal itu berapa gram? 1 kintal itu yaitu 100 kg ya. Jadi ini karena satuannya kan kilo ya, semuanya kilogram. Kilogram di sini ada kuintal. Jadi kalian rubah dulu ke kuintal ke kilogram, yaitu 1 kuintal yaitu adalah 100 kilo. Jika pedagang tersebut membeli X kilogram beras, berarti dimisalkan X itu adalah beras, kemudian dan Y-nya adalah gula. Maka tulislah sistem pertidaksamaan dari masalah tersebut. Nah, model matematikanya atau sistem pertidaksamaan liniernya. Jadi kalian harus pahami soalnya dulu ya. Jadi kalau untuk mengerjakan soal itu harus kalian lihat soalnya apa yang ditanyakan ya. Jangan langsung kalian kayak kemarin itu tugas pertama yang nomor 1 kebanyakannya pembuktiannya langsung N1 sama dengan 1, N sama dengan K, N sama dengan K plus 1. Ternyata pertanyaannya itu yang kemarin tugas individu pertama itu adalah yang ditanyakan adalah cukup N sama dengan K plus 1. Udah itu saja ya. Jadi nggak usah semuanya dibuktikan. Ingat, kalau untuk mengerjakan itu harus memperhatikan pertanyaannya dulu. Apa sih yang ditanyakan? Di sini ditanyakannya tulislah sistem pertidaksamaannya. Berarti cukup pertidaksamaannya. Kecuali kalau ditanyakan tentukan keuntungannya, berarti kalian harus melalui proses-prosesnya. Apa saja? Kalian bikin dulu pertidaksamaan linearnya dulu, kemudian kalian cari titik pojoknya, X-nya, Y-nya, kemudian kalian cari yang ketiga adalah kalian cari daerah himpunan penyelesaiannya di HP-nya. Nah, dari situ kalian ketahuan nanti termasuk mana saja, titik-titik mana saja yang termasuk di HP. Baru nanti kalian ke uji coba model keuntungannya, nanti kalian ketahuan ya. Nanti itu selanjutnya materinya. Oke, kita membahas tentang modelnya dulu dalam soal, kemudian kita rubah ke dalam model matematika atau sistem pertidaksamaannya. Nah, ibu ini sudah bikin tabelnya lagi nih. Lihat contoh soal kedua, yaitu katanya poin-poinnya adalah beras, gula, persediaan, jumlah. Nah, sekarang tadi sudah ketahuan jumlah beras itu ada berapa? 1 kilo. Berarti kalian tulis ini 1 kilo. Nah, kemudian gula berapa? 1 kilo juga. Harga beras itu berapa? 2.500. Berarti harga di sini adalah 2.500 rupiah. Kemudian gula 1 kilo. Dari sini 1 kilo gula. Harga gulanya berapa? 4.000. Jadi di sini 4.000 rupiah. Nah, persediaannya semua itu adalah 1 kuintal. Berarti di sini ya persediaan beras sama gulanya 1 kuintal itu berarti 100 kilo. 100 kilo. Oke, kemudian harganya persediaannya itu berapa tadi? 300.000 rupiah. Nah, bikin model matematikanya ya. Pertama, ini harus di bawah nih selalu X lebih dari sama dengan 0. Ibu tadi lupa ya ini ya. Harusnya ini juga harusnya dikasih X lebih besar dari 0, kemudian Y lebih besar dari 0. Ya. Ini X lebih besar dari 0, kemudian di sini Y lebih besar dari 0 juga di bawah, ini selalu di bawah. Nah, baru nanti kita di sini kita rubah nih 2.500 ya, karena dimisalkan. Permisalkan dulu, jangan lupa misal. Tadi itu X-nya adalah beras, kemudian Y-nya adalah gula. Jadi nanti di sini 2.500
2500X ditambah 4000 Y. Nah, tidak boleh lebih ya, karena dia persediaan cuma ada 3. Nah, berarti dia di sini kurang dari sama dengan 300. Nah, kemudian ini boleh disederhanakan karena nilainya besar-besar. Ini coret, ini coret, ini coret ya. Nanti dia sama-sama dibagi dengan 2500 atau dibagi dengan 2500 ya, dibagi. Kemudian nanti kalau di sini 1X berarti tinggal X ditambah 1 kilogram, berarti Y kurang dari sama dengan 100 ya. Nah, ini disederhanakan dulu karena nilainya besar, berarti sisanya di sini bisa disederhanakan. Ini ya, seharusnya ini harusnya kalau disederhanakan menjadi 5X ditambah 8 Y kurang dari sama dengan 600 ya, sama-sama dibagi dengan 2500 kan ini coret ya, sama-sama dibagi 5 nih, ininya dicoret nih 0 dibagi 2 nih tuh, berarti dibagi 5 semua, 25 dibagi 5 sisanya 5. Terus 40 dibagi 5 adalah 8. Kemudian 3000 ya, atau 30 aja lah, 30 dibagi 5 yaitu adalah 6. Sisanya adalah 2 nolnya, berarti 600 ini. Jadi disederhanakan menjadi 5X tambah 8Y kurang dari sama dengan 600. Nah, ini berarti bentuk pertidaksamanya ya, yang ditanyakan kan tulislah sistem perjaksamaan dari permasalahan tersebut. Jadi ini soalnya jawabannya X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0, kemudian persamaannya 5X tambah 8Y kurang dari sama dengan 600, kemudian X tambah Y kurang dari 100 ya. Tuh, jadi ini tadi persediaannya 1 kuintal dirubah menjadi kilo, menjadi 100 kilogram. Mungkin cukup sekian materi minggu ini, yaitu tentang program linear yang membahas tentang model matematika dalam bentuk pertidaksamaan linear dua variabel ya. Jadi nanti minggu depan ibu udah ke menentukan nilai maksimum dan minimum. Adapun langkah-langkahnya ya kalian harus membuat model matematikanya dulu, kemudian mencari titik pojok, kemudian mencari nilai X dan Y nya, baru kita ke fungsi Z nya. Nanti di sini ya ada, tinggal kalian baca lagi aja materi selanjutnya ya. Ini nilai, menentukan nilai optimum, ini ada langkah-langkahnya, tinggal kalian baca nanti minggu depan. Ini di soal ceritanya nih, ini ada tuh menentukan nilai optimum dengan titik pojok. Jadi ada langkah-langkahnya, ada prosedurnya, lihat di sini tuh model matematikanya, kemudian bikin grafiknya. Kalau udah ketahuan nanti ini di HP-nya di mana, nah baru nanti kita ketahuan deh nilai maksimumnya apa-apa saja nih ya, nilai yang maksimumnya lihat tuh. Nanti ibu jelaskan ya minggu yang depan. Nanti kita masukkan ke sini, nah ketahuan nilai maksimumnya itu paling besar itu nilainya berapa ya. Oke, mungkin cukup sekian, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.